Ini Pak. Oke, langsung saja ya rekan-rekan, untuk terkait kronologis dan penangkapan akan dijelaskan oleh Ibu Kanit Reskrim. Silakan. Kanit PPA. Saya akan lanjutkan untuk rilis yang kedua, yaitu LP yang ditangani unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta tentang dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Dasar kami yaitu laporan polisi LP nomor 303 tanggal 7 Juni 2022. Pelapor berinisial SW, umur 32 tahun, pekerjaan buruh, alamat di Bumijo, Jetis, Yogyakarta. Korban ada dua, yaitu yang pertama anak berinisial OF, umur 10 tahun, pelajar perempuan, alamat di Bumijo, Jetis, Yogyakarta. Yang kedua yaitu anak berinisial CA, umur 7 tahun, perempuan, pelajar, beralamat di Bumijo, Jetis, Yogyakarta. Untuk tempat kejadian yaitu di rumah tersangka berinisial KM di daerah Bumijo, Jetis, Yogyakarta. Untuk waktu kejadian yaitu hari Rabu tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB. Kronologi kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB, kedua korban sedang bermain di pos ronda dan pada saat itu letaknya berdekatan dengan rumah dari tersangka. Tersangka pada saat itu lewat di pos ronda mengatakan bahwa kamu mau nggak saya kasih uang. Kemudian korban dari OF itu mengatakan saya tidak mau. Kemudian tersangka meninggalkan pos ronda. Pada saat mau pulang, korban OF dan korban CA dipanggil lagi oleh tersangka, sini, kamu mau nggak saya kasih uang? Kemudian kedua korban bilang iya saya mau kasih uang. Selanjutnya tersangka menyuruh kedua korban untuk masuk ke dalam rumahnya. Selanjutnya tersangka menyuruh masuk ke kamarnya yang berada di lantai 2. Selanjutnya menyuruh lagi suruh duduk di tempat tidurnya. Jadi tempat tidurnya itu di bawah lantai itu. Duduk di tempat tidur, kemudian tersangka berbaring, melepaskan celananya dilepaskan, kemudian tersangka menyuruh korban yang pertama yaitu korban OF untuk memegang alat kelaminnya dan digerakkan sesuai dengan keinginan dari tersangka sendiri. Selanjutnya bergantian menyuruh korban CA memegang alat kelaminnya lagi, digerakkan sesuai dengan keinginan dari tersangka. Secara itu bergantian terus. Kemudian karena berjanji memberikan uang, anak korban OF menanyakan mana uang, katanya mau ngasih uang. Bilangnya tidak jadi, saya tidak jadi ngasih uang. Kemudian kedua korban pulang dalam keadaan menangis. Kemudian bapak dari korban dan ibu dari korban menanyakan kenapa kalian menangis. Mengatakan bahwa cerita tadi saya mau dikasih uang dengan syarat saya suruh memegang alat kelaminnya, tapi setelah dipegang tidak jadi dikasih uang. Dengan cerita dari anak itu, dengan cerita lugasnya itu, dengan sesuai dengan kalimatnya, saya disuruh memegang gajahnya seperti itu. Dari kejadian itu, pelapor melaporkan ke Polresta Yogyakarta. Kami melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022. Kami tahan hari itu juga. Selanjutnya barang bukti yang kami sita yaitu pakaian luar dari kedua korban. Selanjutnya pasal yang kami terapkan yaitu pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Untuk ancaman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara atau denda maksimal 5 miliar. Mungkin itu dari kami. Ada pertanyaan dari rekan-rekan wartawan, disilakan. Tetanggaan berarti ini? Tetanggaan ya. Satu kampung. Korban ini kakak adik atau bukan? Bukan kakak adik, tetanggaan, teman bermain. Rumah tersangka waktu itu sepi ya? Sepi. Itu hidup sendiri atau gimana? Sama anaknya, tapi pada saat itu anaknya baru bekerja. Berarti modus mengiming uang ya? Iya, modus mengiming uang. Oke. Jadinya dari tersangka sendiri tidak mengaku ya.
dia tidak mengakui bahwa anak itu datang ke rumahnya, dia tidak mengaku melakukan hal tersebut. Jadinya dari kami sendiri penyidik bahwa kami melakukan penyelidikan dengan anak tidak bisa berbohong, seperti anak belum, katanya dari tersangka bahwa anak tersebut belum pernah ke rumahnya. Padahal anak itu secara detail menceritakan kamarnya tersangka itu ada jam dindingnya seperti ini, ada gambarnya secara detail. Itu tidak mungkin anak berbohong. Oke, ada lagi? Ada lagi. Yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup? di foto dulu.